Tahukah kamu bahwa bulan kelahiranmu bukanlah sebuah kebetulan? Tidak ada satupun momen dalam hidupmu yang terjadi secara acak, termasuk detik saat kamu pertama kali membuka mata ke dunia ini. Bulan kamu dilahirkan bukan sekadar penanda waktu di kalender. Ia adalah tanda dari langit, sebuah kode spiritual, sebuah tanda tangan ilahi yang menyimpan misi suci dan tujuan agung yang telah dituliskan bagimu sejak awal keberadaanmu. Setiap dari 12 bulan dalam setahun membawa makna yang dalam dan kekuatan yang khas. Tuhan tidak pernah bertindak tanpa rencana. Ia memilih waktu kelahiranmu dengan kebijaksanaan yang sempurna. Ia menanamkan dalam dirimu karunia, kekuatan, dan panggilan jiwa yang sesuai dengan musim di mana engkau dilahirkan. Jika selama ini hatimu merasakan ada sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu, sebuah dorongan, kerinduan, atau perasaan bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang luar biasa, maka yakinlah, itu bukan ilusi. Itu adalah panggilan dari atas. Sebuah getaran ilahi yang membisikkan bahwa kamu adalah bagian dari rencana surgawi yang besar. Dalam materi ini, kita tidak sedang berbicara tentang ramalan bintang atau prediksi pasar. Kita sedang menyibak pesan suci yang tersembunyi di dalam alur waktu, yang apabila kamu renungkan dan hayati, akan menyingkapkan siapa dirimu sebenarnya, dan untuk apa kamu diutus ke dunia ini. Bulan kelahiranmu mengandung anugerah yang unik. Di dalamnya tersimpan kunci untuk mengaktifkan potensi terbesarmu dan mengarahkanmu kepada misi yang telah Tuhan tetapkan bagimu. Kamu bukan hasil kebetulan. Kamu adalah jawaban dari doa-doa yang belum terucap, harapan yang belum terlihat, dan cahaya yang sedang dipersiapkan untuk menerangi kegelapan. Dan jika kamu merasa sedang dipanggil untuk memahami pesan ini sepenuhnya, jangan abaikan getaran yang kamu rasakan sekarang. Beri tanda bahwa jiwamu siap. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan selanjutnya yang akan memperkuat langkahmu. Dan tulislah di kolom komentar angka ajaib 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap membuka gerbang pemahaman dan menerima panggilan ini sepenuhnya. Ingatlah, langit telah mengenal namamu jauh sebelum kamu mengenal dirimu sendiri. Kini, waktumu telah tiba. Langkahkan kakimu dengan keyakinan, karena kamu tidak sedang berjalan sendirian. Ada rancangan ilahi yang sedang menuntunmu menuju takdirmu yang gemilang. Bagian 1. Januari. Pemecah batas. Ada jiwa-jiwa yang dilahirkan bukan untuk mengikuti alur, tetapi untuk menciptakan aliran baru. Mereka tidak sekadar hadir, tetapi diutus. Mereka bukan hanya lahir, mereka dibangkitkan dengan sebuah misi surgawi yang membara di dalam dada. Dan jika kamu lahir di bulan Januari, ketahuilah, kamu adalah salah satu dari mereka. Bulan Januari adalah gerbang awal, penanda permulaan. Namun bagi jiwa-jiwa yang dilahirkan dalam bulan ini, itu lebih dari sekadar awal kalender. Ini adalah panggilan untuk menjadi pelopor, pemecah batas, dan pembuka jalan bagi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti seorang pemimpin yang tak gentar menembus laut kehidupan yang membeku, kamu memiliki urapan untuk membelah segala bentuk keterbatasan. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam kerangka yang sempit, tetapi untuk melampaui batasan, baik yang ditetapkan oleh tradisi, budaya, maupun pengalaman masa lalu keluargamu. Tuhan menanamkan di dalam dirimu keberanian untuk berkata, "Cukup sampai di sini." Terhadap pola-pola lama yang menahan pertumbuhan. Kamu memiliki kekuatan untuk menjadi titik balik bagi garis keturunanmu, yang sebelumnya penuh luka dan ketakutan, kini dipulihkan melalui tekadmu yang tidak tergoyahkan. Mungkin seringkali orang-orang di sekitarmu tidak memahami langkahmu. Mereka menyebutmu aneh, terlalu cepat, terlalu keras kepala, atau terlalu idealis. Tapi justru dalam terlalumu itu, ada panggilan yang langit percayakan padamu. Dunia mungkin belum siap dengan visimu, tapi Tuhan telah menyiapkan jalan agar kamu bisa membawanya sampai tujuan. Kamu bukan sekadar pemimpi. Kamu adalah perintis, pemegang obor di kegelapan. Ketika orang lain takut melangkah karena rintangan, kamu datang sebagai yang pertama untuk menginjakkan kaki, membuka jalan, dan berkata,
Bisa. Jalan ini bisa dilalui. Tantangan yang kamu hadapi bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk mengukuhkanmu. Karena setiap kali kamu melawan arus ketidakmungkinan, kamu sedang menciptakan jalan bagi banyak jiwa yang sebelumnya tak tahu harus melangkah kemana. Kamu adalah contoh hidup bahwa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, asal ada keberanian, iman, dan tekad yang tak padam. Jangan pernah meremehkan langkah-langkah kecil yang kamu ambil dalam diam. Karena setiap jejakmu adalah dasar yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan harapan bagi orang lain. Kamu adalah pemimpin dalam senyap, pembuka jalan dalam badai, dan inspirasi bagi generasi yang sedang menanti keberanian yang lahir dari ketulusan. Bulan kelahiranmu adalah Januari, dan itu bukanlah sebuah kebetulan. Kamu dipilih untuk menjadi sosok yang berdiri paling depan, menantang batas, dan membuktikan bahwa dengan keyakinan kepada Sang Sumber Kehidupan, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus, tidak ada jalan buntu yang tidak bisa dibuka. Maka berjalanlah dengan keberanian, bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk menjalankan takdir. Karena melalui dirimu, banyak pintu akan terbuka, dan generasi setelahmu akan menemukan jalan yang sebelumnya tersembunyi. Kamu adalah pemecah batas, dan waktumu adalah sekai, jagai karang. Bagian 2. Februari. Penabur kedamaian batin. Dalam dunia yang sering kali gaduh oleh ego, benturan keinginan, dan luka yang tak pernah sembuh, ada jiwa-jiwa yang diciptakan khusus untuk menjadi peneduh. Mereka tidak datang dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang menyembuhkan. Mereka tidak membawa peperangan, tapi pelukan yang menenangkan. Dan jika kamu lahir di bulan Februari, maka jiwamu adalah taman kedamaian yang dikirim dari langit. Februari bukan hanya tentang hari-hari yang singkat dan langit yang mendung. Bulan ini menyimpan energi yang dalam. Energi penyatu dan pemulih. Kamu yang lahir di bulan ini bukanlah seseorang yang biasa. Kamu adalah penenun harmoni, sang penjaga ketenangan, dan pembawa damai di tengah dunia yang terpecah. Tuhan telah menitipkan kepadamu jiwa yang lembut tapi kuat, bukan lemah, melainkan bijaksana. Kamu tidak cepat bereaksi, karena kamu tahu bahwa banyak hal tidak perlu dibalas dengan suara keras, tetapi cukup dengan kehadiran yang hangat dan hati yang terbuka. Seperti embun yang turun pelan tanpa disadari, tapi menyegarkan pagi hari, begitulah caramu mengubah suasana. Kamu mampu mendeteksi luka yang tersembunyi dalam tawa seseorang, membaca kegelisahan dari sorot mata yang berpura-pura tegar. Dan lebih dari itu, kamu hadir bukan untuk menilai, tapi untuk menyembuhkan. Peranmu seringkali tidak terlihat mencolok, tapi justru dalam diam itulah kekuatanmu bersinar. Kamu tahu kapan harus berbicara, dan kapan cukup mendengarkan. Kamu tahu kapan harus memeluk, dan kapan cukup menatap penuh pengertian. Jiwa-jiwa sepertimu adalah alasan mengapa banyak orang masih percaya bahwa kasih sayang itu nyata dan pengampunan itu mungkin. Kehadiranmu adalah jembatan. Di antara dua pihak yang saling melukai, kamu hadir untuk mendamaikan. Di antara dua hati yang renggang, kamu datang membawa benang pengertian. Dan di tengah badai emosi, kamu menjadi pelabuhan yang tenang. Terkadang, peranmu terasa berat. Karena menjadi pembawa damai berarti harus kuat menahan amarah, sabar menghadapi kesalahpahaman, dan terus percaya pada kebaikan meski dunia berkata sebaliknya. Tapi jangan goyah, karena dalam setiap langkah yang kamu tempuh dengan kasih, kamu sedang menanam benih kebaikan yang kelak akan tumbuh menjadi hutan pengampunan bagi banyak jiwa. Kamu bukan penonton dalam cerita orang lain. Kamu adalah penyembuh yang dikirim untuk mengubah akhir kisah menjadi lebih indah. Dan Tuhan tahu bahwa dunia membutuhkan lebih banyak cinta dan ketenangan. Maka Ia menempatkan kamu di sini, di waktu ini, di tempat ini, untuk menjalankan tugas yang agung itu. Bulan kelahiranmu adalah Februari, dan itu adalah tinggi. Tanda bahwa kamu dipilih untuk menenangkan yang gelisah, menyatukan yang tercerai, dan membawa cahaya lembut bagi dunia yang terlalu sering dikuasai oleh bayangan. Teruslah berjalan dalam kelembutan yang teguh. Karena melalui dirimu, damai tidak hanya menjadi impian, tapi kenyataan yang bisa disentuh. Kamu adalah penabur kedamaian batin, dan dunia sangat membutuhkan kehadiranmu.
Bagian 3, Maret. Penjaga penyeberangan. Ada masa dalam hidup ketika segalanya tampak gelap, ketika jalan di depan terlihat seperti jurang yang tak bisa dilompati. Dalam masa-masa itu, dunia membutuhkan seseorang yang tetap berdiri. Seseorang yang tidak hanya berjalan sendiri melewati badai, tetapi juga memimpin orang lain menyeberanginya. Dan jika kamu lahir di bulan Maret, itulah panggilan jiwamu. Kamu adalah penjaga penyeberangan, sang pengarah di tengah gelombang. Maret bukan sekadar bulan ketiga dalam kalender. Ia adalah simbol peralihan, dari musim ke musim, dari masa sulit menuju kebangkitan, dari kejatuhan menuju pemulihan. Kamu yang dilahirkan dalam bulan ini membawa anugerah khusus, keberanian yang tidak mudah pudar, iman yang tetap menyala meski angin kencang mencoba memadamkannya, dan keteguhan untuk tetap maju saat semua orang mulai mundur. Jiwamu memiliki kekuatan untuk menembus krisis. Bukan karena kamu tidak takut, tetapi karena kamu tahu bahwa harapan lebih besar dari rasa takut. Kamu tidak hanya bertahan, kamu membimbing. Kamu adalah suara yang berkata, "Ayo, kita bisa melaluinya." Ketika yang lain memilih diam. Kamu adalah tiang naung, tangan yang terulur saat banyak hati sudah menyerah untuk berharap. Seperti jembatan yang menghubungkan dua sisi yang terpisah. Kamu hadir untuk mengantar jiwa-jiwa yang tersesat kembali pada harapannya. Dalam dirimu ada semangat untuk membangun kembali, bukan hanya yang runtuh secara fisik, tetapi juga hati-hati yang patah, jiwa-jiwa yang retak, dan impian-impian yang telah dikubur karena terlalu sakit untuk diingat. Kamu sering menjadi sandaran dalam diam. Orang-orang datang padamu karena mereka tahu bahwa kamu tidak hanya mendengar, tetapi mengerti. Kamu tidak sekadar mengulurkan nasihat, tetapi menyertai mereka dalam prosesnya. Kamu adalah penyeberang, tetapi juga penuntun. Dan dalam peran itulah, jiwamu terus ditempa menjadi lebih kuat, lebih peka, dan lebih bijaksana. Terkadang kamu merasa lelah. Menyeberangi lembah-lembah hidup bukan hanya untukmu, tetapi untuk orang lain. Namun ketahuilah, setiap air mata yang kamu tahan, setiap senyum yang kamu paksa muncul untuk menguatkan yang lain, semuanya tidak sia-sia. Kamu sedang menanam sejarah keberanian, keteguhan, dan kasih yang nyata. Bulan kelahiranmu adalah Maret, dan kamu bukan hadir untuk menjadi pengamat dari kejauhan. Kamu adalah pemimpin dalam perjalanan, penjaga gerbang pemulihan, cahaya kecil yang menjadi penanda jalan bagi banyak orang. Dalam setiap badai yang kamu lewati, Tuhan sedang memperkuat langkahmu, karena kamu tidak hanya menyeberang untuk dirimu sendiri. Kamu sedang membangun jalan bagi banyak jiwa agar mereka pun bisa melihat terang di ujung penyeberangan. Jangan pernah meremehkan peranmu, sekecil apapun itu. Karena bagi seseorang, kehadiranmu adalah satu-satunya alasan mereka mampu melangkah lagi. Kamu adalah penjaga penyeberangan, dan dunia membutuhkanmu lebih dari yang kamu bayangkan. Bagian 4, April, pembawa kehidupan baru. Ada jiwa-jiwa yang diciptakan untuk menjadi cahaya bagi yang tertutup dalam kegelapan, napas bagi yang terengah dalam keputusasaan, dan harapan bagi yang telah kehilangan segalanya. Mereka hadir bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk menghidupkan. Dan jika kamu dilahirkan di bulan April, itulah tugas sucimu. Kamu adalah pembawa kehidupan baru, jiwa yang diutus untuk membangkitkan apa yang dianggap telah mati. Bulan April adalah simbol kebangkitan. Setelah musim yang dingin dan kelabu, April datang membawa tanda bahwa kehidupan belum usai. Alam mulai mekar kembali, dan begitu pula hatimu. Dalam dirimu mengalir kuasa pemulihan, kemampuan untuk menyalakan kembali api yang nyaris padam, membangkitkan jiwa yang hampir menyerah, dan menghidupkan kembali impian yang telah lama dibungkam oleh kegagalan. Tuhan tidak memberimu hati yang biasa. Ia menanamkan kepekaan untuk mengenali luka yang tersembunyi di balik tawa palsu. Dan menterohap pabritan walami senyummu untuk menyembuhkan yang hancur. Kamu bukan hanya pembawa kabar baik, tapi kamu adalah kabar baik itu sendiri. Bukti nyata bahwa kehidupan bisa dimulai kembali, bahkan dari puing-puing kehancuran.
Kehadiranmu seperti musim semi setelah musim dingin yang panjang. Kamu tidak datang dengan teriakan, tapi dengan kehangatan yang lembut. Kamu adalah angin segar bagi mereka yang terjebak dalam stagnasi, dan percikan cahaya bagi mereka yang telah lama terkurung dalam bayang-bayang gelap. Mungkin kamu pernah bertanya, mengapa hatimu begitu mudah tersentuh? Mengapa kamu merasa terpanggil untuk mengangkat orang lain, bahkan ketika kamu sendiri sedang jatuh? Itu karena jiwamu diciptakan untuk menyala saat yang lain redup. Karena melalui rasa sakitmu sendiri, kamu belajar bagaimana menyentuh luka orang lain dengan kelembutan dan pengertian. Tugasmu memang tidak ringan. Menghidupkan kembali apa yang mati membutuhkan lebih dari sekadar semangat. Ia membutuhkan keberanian, iman, dan kasih yang tidak mengenal pamrih. Tapi kamu tidak sendiri. Setiap langkahmu selalu disertai oleh kekuatan dari langit. Karena kamu tidak hanya menjalankan tugasmu, kamu sedang menunaikan takdirmu. Kamu mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung. Tapi percayalah, satu kata yang kamu ucapkan, satu pelukan yang kamu berikan, satu keberadaanmu yang tulus, semuanya memiliki kekuatan untuk menghidupkan dunia orang lain. Seperti tunas yang tumbuh diam-diam di balik tanah keras, begitu pula hasil dari setiap cinta dan pengorbananmu. Bulan kelahiranmu adalah April. Dan itu adalah penanda bahwa kamu adalah kebangkitan bagi banyak hati. Kamu bukan sekadar hidup, kamu menghidupkan. Kamu bukan sekadar hadir, kamu membangunkan harapan. Dalam tanganmu, ada kekuatan untuk menyalakan kembali apa yang dunia anggap telah padam. Dan dalam dirimu, kehidupan menemukan jalannya untuk dimulai kembali. Kamu adalah pembawa kehidupan baru, dan dunia ini menantikan keajaiban yang lahir darimu. Bagian 5. Mei, pondasi iman yang kokoh. Dalam dunia yang terus berguncang, ketika harapan mudah goyah dan janji-janji sering terhempas oleh kenyataan, ada satu jenis jiwa yang tetap berdiri. Ia tidak tumbang oleh badai, tidak luntur oleh waktu, dan tidak goyah meski diguncang berulang kali. Dan jika kamu dilahirkan di bulan Mei, maka engkau adalah jiwa itu, penjaga keteguhan, pondasi iman yang kokoh bagi dunia yang rapuh. Bulan Mei adalah lambang kestabilan, kekuatan yang tumbuh dari dalam, bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena selalu memilih untuk bangkit. Kamu bukan diciptakan untuk hidup tanpa ujian, tapi untuk menjadi saksi bahwa iman sejati tidak diukur dari mulut yang berkata, melainkan dari hati yang tetap percaya, bahkan ketika segalanya seolah runtuh. Kamu mungkin tidak selalu terlihat di depan, tidak selalu menjadi pusat perhatian. Tapi justru dalam diam, kamu menjadi pilar. Ketika banyak orang lari dari ketidakpastian, kamu tetap tinggal, memegang teguh nilai, komitmen, dan harapan yang Tuhan tanam dalam jiwamu. Kamu adalah tempat berlabuh bagi mereka yang hampir tenggelam. Kamu adalah titik tenang di tengah pusaran masalah. Kamu tidak terlahir dengan segalanya mudah. Justru lewat banyak ujianlah karaktermu dibentuk. Dan disitulah kekuatanmu tumbuh. Bukan dari ketenaran, tapi dari ketekunan. Bukan dari kesuksesan instan, tapi dari kesetiaan dalam proses. Jiwa-jiwa sepertimu adalah alasan mengapa banyak hati tidak menyerah, karena melihatmu tetap melangkah, tetap percaya, tetap tersenyum meski terluka. Dalam dirimu ada keberanian untuk berkata, "Aku akan terus percaya, meski jalan di depan masih diselimuti kabut." Kamu tahu bahwa iman bukan tentang melihat semuanya jelas, tapi tentang memilih untuk melangkah meski belum ada jaminan. Dan itu adalah kekuatan sejati. Kehadiranmu adalah kekuatan yang tersembunyi. Banyak yang mungkin tidak sadar bahwa keberadaanmu telah menopang begitu banyak hati. Tapi langit tahu, setiap kali kamu memilih untuk tetap percaya saat semua berkata mustahil, kamu sedang menciptakan gelombang tak terlihat yang menyebarkan harapan ke seluruh penjuru. Bulan kelahiranmu adalah Mei, dan itu bukan sekadar angka di kalender. Itu adalah panggilan dari langit bahwa kamu dipilih untuk menjadi tiang yang menyangga, dinding yang melindungi, dan pondasi yang menopang. Kamu bukan hanya kuat untuk dirimu sendiri, tapi untuk banyak jiwa yang bersandar padamu dalam diam. Teruslah berdiri. Tidak perlu keras untuk terlihat kuat. Justru dalam ketenanganmu,
Ada keteguhan yang tidak bisa diguncang. Karena kamu tahu, selama Tuhan masih menuliskan ceritamu, tidak ada satu halaman pun yang sia-sia. Kamu adalah pondasi iman yang kokoh, dan dunia ini membutuhkan keteguhan seperti milikmu, lebih dari yang kamu kira. Bagian 6. Juni, arsitek kerajaan. Ada jiwa-jiwa yang tidak hanya bermimpi tentang perubahan, tetapi membangunnya dengan tangan sendiri. Mereka tidak menunggu waktu yang tepat, mereka menciptakan waktu itu. Dan jika kamu lahir di bulan Juni, maka kamu adalah salah satu dari mereka, arsitek kerajaan, pembangun masa depan yang kokoh dari puing-puing yang nyaris ditinggalkan. Bulan Juni adalah lambang dari perencanaan yang penuh kuasa. Kamu bukan hanya melihat apa yang ada di depan mata, kamu melihat apa yang bisa menjadi kenyataan jika ada keberanian dan ketekunan untuk mewujudkannya. Kamu memiliki mata seorang pembangun, hati seorang pemimpin, dan tangan yang sanggup membentuk ulang dunia di sekitarmu. Tuhan memberimu visi yang luas. Kamu bukan sekadar melihat masalah, tapi kamu melihat potensi di baliknya. Ketika orang lain menyerah karena sulit, kamu justru tertantang. Ketika orang lain berkata mustahil, kamu mulai menyusun strategi. Dan dalam diam, kamu mulai membangun. Batu demi batu, langkah demi langkah, walau tak selalu dilihat, tapi pasti berdampak. Tidak semua orang mengerti mengapa kamu begitu serius, begitu fokus, begitu terobsesi dengan ketertiban dan struktur. Tapi itu karena jiwamu memahami satu hal penting, bahwa masa depan yang kokoh tidak dibangun dengan spontanitas, tetapi dengan fondasi yang benar. Kamu sadar bahwa kerajaan apapun, entah itu keluarga, komunitas, pekerjaan, atau pelayanan, hanya akan bertahan jika dibangun dengan integritas dan kasih. Kamu bukan pencari pujian, kamu adalah pencari hasil. Dan hasil dari tanganmu bukan hanya bangunan fisik, tetapi struktur kehidupan yang membawa berkat bagi banyak orang. Dalam setiap proyek yang kamu mulai, ada niat mulia untuk meninggalkan sesuatu yang berarti. Kamu tidak membangun demi nama. Kamu membangun demi jiwa-jiwa yang akan hidup dalam apa yang kamu tinggalkan. Namun, peranmu bukan tanpa tantangan. Tak sedikit yang mencemooh ketika kamu mulai menyusun rencana. Tak sedikit pula yang meremehkan ketekunanmu. Tapi ingatlah, perancang sejati tidak membangun untuk hari ini, ia membangun untuk generasi. Dan kamu, dengan seluruh kerja kerasmu, sedang menjadi alat Tuhan untuk menciptakan sesuatu yang bertahan melebihi waktumu. Bulan kelahiranmu adalah Juni, dan kamu tidak hadir ke dunia ini dengan tangan kosong. Kamu hadir dengan cetak biru dari langit. Cetak biru yang memandumu untuk membangun, memulihkan, dan merancang jalan baru bagi dunia yang hampir kehilangan arah. Teruslah bekerja, meski terkadang kamu merasa sendirian. Teruslah menyusun, meski belum semua orang melihat apa yang kamu lihat. Karena pada akhirnya, bangunan kehidupan yang kamu dirikan akan menjadi tempat perlindungan bagi banyak hati yang mencari arah. Kamu adalah arsitek kerajaan, dan dunia sedang menantikan rancangan indah yang lahir dari dalam dirimu. Bagian 7. Juli. Penyelam kebenaran mendalam. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, di mana banyak orang hanya mendengarkan untuk menjawab, bukan untuk memahami, ada jiwa-jiwa yang memilih untuk masuk lebih dalam. Mereka tidak tertarik pada permukaan. Mereka menolak hidup dengan sekadar mengikuti arus. Dan jika kamu dilahirkan di bulan Juli, maka kamu adalah penyelam kebenaran mendalam, seseorang yang dipanggil untuk mengungkap makna sejati di balik segala yang tampak. Juli bukanlah bulan yang sembarangan. Ia hadir di tengah tahun, seperti jembatan antara yang telah berlalu dan yang akan datang. Dan begitu pula jiwamu. Kamu hadir sebagai penghubung antara apa yang orang lihat dan apa yang sebenarnya tersembunyi. Kamu memiliki sensitivitas yang tajam, kepekaan yang mendalam, dan hasrat untuk menggali lebih jauh, tidak hanya terhadap dunia luar, tetapi juga terhadap dunia dalam, jiwa, pikiran, dan hati manusia. Tuhan memberimu mata batin yang tidak bisa dibutakan oleh kepalsuan. Kamu bisa melihat kebenaran meski disamarkan oleh senyum. Kamu bisa merasakan luka yang tak terucap,
dan memahami pertanyaan yang bahkan belum sempat dilontarkan. Dan lebih dari itu, kamu tidak menilai, kamu menyelami. Kamu tidak menghakimi, kamu memahami. Kamu adalah penjaga ruang kejujuran dalam diri manusia. Terkadang, kamu merasa tidak cocok di dunia yang serba cepat, dangkal, dan penuh topeng. Kamu merasa asing di tengah percakapan yang kosong, pertemanan yang palsu, dan tujuan yang hanya mengejar materi. Tapi justru disitulah kekuatanmu. Kamu tidak diciptakan untuk mengikuti keramaian. Kamu diutus untuk membangunkan hati yang tertidur, menyadarkan pikiran yang terlena, dan menggugah jiwa yang lupa siapa dirinya. Kamu adalah cermin yang memantulkan cahaya kebenaran, meski kadang menyakitkan. Kamu tahu bahwa kebenaran bukan untuk menyakiti, tapi untuk membebaskan. Dan kamu bersedia menjadi suara yang berbeda, meski harus berjalan sendiri, asalkan bisa membawa orang lain kembali pada keaslian, kejujuran, dan panggilan hidup yang sesungguhnya. Tidak mudah menjadi kamu. Tidak ringan membawa kesadaran dalam dunia yang memilih kenyamanan. Tapi jangan pernah padam. Karena dalam pencarianmu yang tulus, kamu sedang menyinari jalan bagi mereka yang terjebak dalam gelapnya kepura-puraan. Kamu adalah suara di padang sunyi yang berkata, "Mari kita kembali ke dalam, ke tempat di mana kebenaran tinggal." Bulan kelahiranmu adalah Juli. Dan itu adalah pertanda bahwa kamu dipilih untuk menyelam, bukan melayang. Kamu tidak ditugaskan untuk berada di permukaan, tapi untuk menjelajah kedalaman. Dalam dirimu ada panggilan untuk menghidupkan kembali makna. Dan dalam setiap langkahmu yang jujur, kamu sedang membangunkan dunia agar tidak lagi tertidur dalam kepalsuan. Teruslah menjadi penyelam. Teruslah mencari. Karena di balik lapisan-lapisan kehidupan yang tampak tenang, kamu akan menemukan mutiara, kebenaran yang memerdekakan. Dan melalui tanganmu, banyak jiwa akan kembali menemukan dirinya yang sejati. Kamu adalah penyelam kebenaran mendalam, dan dunia ini butuh lebih banyak jiwa seperti kamu. Bagian 8. Agustus. Pengamat yang tak terlihat. Di balik sunyi, di balik langkah-langkah kecil yang jarang diperhatikan, ada jiwa-jiwa istimewa yang diam-diam membawa terang. Mereka tidak selalu bicara banyak, tapi sekali mereka bersuara, itu menusuk hati. Mereka tidak mencari panggung, tapi kehadiran mereka membawa rasa tenang yang dalam. Jika kamu lahir di bulan Agustus, maka kamu adalah pengamat yang tak terlihat, jiwa yang terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih abadi dari sekadar dunia yang kasat mata. Bulan Agustus menyimpan keagungan dalam keheningan, dan begitu juga dirimu. Kamu bukan diciptakan untuk keramaian yang gaduh, tapi untuk kedalaman yang sunyi. Kamu bisa duduk diam berjam-jam, tapi dalam pikiranmu, semesta sedang berdialog. Dalam hatimu, gelombang-gelombang doa sedang bergerak. Dalam jiwamu, Tuhan sedang menyampaikan pesan-pesannya lewat kepekaan yang jarang dimiliki banyak orang. Kamu mungkin bukan orang yang selalu tampil di depan, tapi jangan pernah ragukan kekuatanmu. Karena justru dari tempat yang tersembunyi, kamu melihat lebih banyak. Kamu memahami hal-hal yang tak terucap. Kamu menangkap getaran-getaran yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kamu adalah penjaga kedalaman, mata rohani yang mampu membaca gerakan ilahi dalam peristiwa-peristiwa kecil sekalipun. Orang-orang mungkin sering meremehkanmu. Mereka menyangka kamu pasif, tertutup, atau terlalu pendiam. Padahal, dalam diam itulah kamu sedang mencatat, mengamati, dan memahami lebih dari yang mereka bayangkan. Kamu bukan hanya melihat dunia, kamu menyelaminya. Dan dalam setiap keheninganmu, kamu sedang membangun pengertian, yang kelak akan menjadi jawaban bagi banyak hati yang bimbang. Tuhan mempercayakanmu dengan karunia penglihatan rohani yang tajam. Kamu mampu melihat ke dalam jiwa orang lain tanpa perlu mereka menjelaskan. Kamu merasakan sesuatu yang tidak diucapkan. Kamu tahu kapan harus hadir, kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Dan meski kamu jarang terlihat, saat kamu bergerak, hasilnya luar biasa. Peranmu seringkali berada di balik layar, tapi dampaknya terasa jauh ke depan. Kamu bukan pemeran utama yang selalu disorot cahaya, tapi kamu adalah tangan tak terlihat yang menggerakkan roda perubahan. Kamu membawa kedalaman dalam dunia yang terlalu cepat.
Kamu membawa ketenangan dalam dunia yang terlalu bising. Dan dalam keheninganmu, ada suara Tuhan yang sedang bekerja. Bulan kelahiranmu adalah Agustus. Dan itu bukan kebetulan. Kamu diutus untuk menjadi mata langit di bumi. Untuk melihat bukan hanya apa yang terjadi, tapi apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kamu tidak berjalan dalam keramaian, tapi kamu berjalan bersama kebijaksanaan. Kamu tidak banyak bicara, tapi setiap kehadiranmu berbicara tentang kedamaian dan kehadiran ilahi. Teruslah menjadi pengamat yang setia. Teruslah mendengar suara dalam diam. Karena lewat kepekaanmu, banyak hal yang tersembunyi akan disingkapkan. Dan lewat mata hatimu, banyak jiwa akan kembali menemukan arah. Kamu adalah pengamat yang tak terlihat. Dan dunia membutuhkan kehadiranmu untuk mengingatkan bahwa keheningan pun bisa menjadi pintu menuju kebijaksanaan yang paling dalam. Bayan 9, September. Penjaga tatanan ilahi. Ada jiwa-jiwa yang diutus bukan hanya untuk berjalan dalam dunia ini, tetapi untuk menyelaraskan yang kacau, merapikan yang tercerai, dan menata ulang yang berserakan. Mereka bukan hanya pengamat, tapi penata arah. Mereka tidak hanya melihat kesalahan, tapi membenahi dengan kasih. Dan jika kamu lahir di bulan September, ketahuilah bahwa kamu adalah penjaga tatanan ilahi, pemelihara harmoni surgawi di tengah dunia yang penuh kegaduhan. Bulan September bukan sekadar musim panen. Ia adalah waktu di mana segala yang tumbuh harus dikumpulkan, disusun, dan dikelola agar memberi manfaat. Begitu juga dengan jiwamu. Kamu diciptakan dengan naluri untuk mengatur, menyusun, dan membawa kehidupan kembali ke porosnya. Kamu melihat detail yang terabaikan. Kamu tahu bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya, baik dalam urusan praktis, emosional, maupun spiritual. Tuhan memberimu mata yang peka terhadap ketidakseimbangan. Saat yang lain menganggap kekacauan sebagai hal biasa, kamu merasa gelisah. Kamu tidak bisa tinggal diam melihat sesuatu yang salah urut, salah tempat, atau salah arah. Tapi bukan karena kamu suka mengontrol, melainkan karena kamu tahu bahwa ketika segala sesuatu selaras, maka damai akan hadir, dan maksud Tuhan bisa tercapai. Kamu tidak selalu disambut dengan mudah. Ada yang menganggapmu terlalu perfeksionis, terlalu tegas, atau terlalu kaku. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik sikapmu yang terstruktur, ada kasih yang besar. Kamu menata bukan untuk mendominasi, tapi untuk menyembuhkan. Kamu mengatur bukan untuk memerintah, tapi untuk melayani. Dan kamu menyusun bukan untuk membatasi, tapi untuk memerdekakan. Peranmu sangat penting dalam dunia yang terus bergerak cepat dan penuh disorganisasi. Kamu adalah pengingat bahwa ketenangan lahir dari keteraturan. Kamu membawa ritme dalam kekacauan. Kamu mengalirkan kejelasan di tengah kerumitan. Dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan atau komunitas, kehadiranmu seperti oli yang melancarkan roda, tanpa terlihat, tapi sangat dibutuhkan. Bulan kelahiranmu adalah September. Dan itu adalah tanda bahwa kamu diutus untuk menyelaraskan dunia. Tanganmu diciptakan bukan hanya untuk membangun, tetapi untuk menyusun agar yang dibangun tidak mudah runtuh. Suaramu dihadirkan bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk memberi arah. Dan hatimu ditanamkan kepekaan agar kamu bisa menjadi penenang di tengah tumpukan beban yang tidak tertata. Teruslah menjaga tatanan. Dunia ini tidak akan pernah kehabisan kekacauan, tapi dunia juga tidak akan pernah kehilangan harapan selama masih ada jiwa sepertimu yang bersedia menata, menyembuhkan, dan merapikan. Kamu adalah penjaga tatanan ilahi, dan lewatmu, kehendak langit bisa menemukan jalannya di bumi secara nyata, teratur, dan penuh kedamaian. Bagian 10. Oktober. Pembaharu hati. Di balik keruntuhan, ada harapan baru yang menanti untuk dilahirkan. Di balik reruntuhan sistem lama, selalu ada panggilan bagi jiwa-jiwa yang terpilih untuk membangun kembali, bukan dengan batu dan semen, melainkan dengan kebenaran dan cinta. Jika kamu lahir di bulan Oktober, maka kamu adalah jiwa yang membawa api pembaruan, seorang pembaharu hati yang diutus untuk menyalakan kembali cahaya yang telah lama padam. Bulan Oktober adalah simbol dari pergantian dan pembersihan.
Angin yang bertiup di musim ini seolah berkata bahwa ada yang harus dilepaskan, agar sesuatu yang baru dapat tumbuh. Dan begitulah jiwamu bekerja. Kamu tidak puas hanya melihat dari luar. Kamu masuk ke inti, ke hati persoalan, ke dasar luka, ke akar kekacauan. Karena kamu tahu bahwa pembaruan sejati tidak terjadi di permukaan, tapi di dalam. Kamu diciptakan bukan hanya untuk memperbaiki yang rusak, tapi untuk memperbaharui yang telah dilupakan. Kamu tidak takut pada kekacauan, karena kamu melihat potensi di dalamnya. Kamu tahu bahwa kehancuran bukan akhir, tapi ladang bagi kelahiran baru. Dan kamu memilih untuk menjadi alat pembaruan itu, meski harus melawan arus, bahkan melawan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah dianggap normal. Tuhan menanamkan dalam hatimu kepekaan untuk mengenali apa yang sudah tidak selaras, dan memberi keberanian untuk mengubahnya. Kamu bukan pembangkang. Kamu adalah pembangkit. Kamu tidak hadir untuk memberontak, tapi untuk menyadarkan. Kamu memanggil jiwa-jiwa untuk kembali kepada nilai-nilai yang hakiki, kepada kejujuran, kesederhanaan, dan kasih yang murni. Seringkali kamu merasa sendirian, karena tidak semua orang siap untuk diperbaharui. Tidak semua tempat terbuka bagi perubahan. Tapi ingatlah, kamu tidak sendiri. Langit mendukung setiap langkahmu, karena pembaruan adalah bagian dari rencana agungnya, dan kamu adalah alat pilihan yang dipakainya untuk membalikkan arah sejarah, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keteladanan dan ketulusan. Kehadiranmu adalah alarm bagi banyak jiwa yang tertidur. Suaramu adalah pengingat bahwa hidup bukan tentang rutinitas, tapi tentang transformasi. Kamu hadir untuk mengguncang kenyamanan yang membutakan, untuk membongkar tembok yang dibangun dari kebiasaan yang salah, dan untuk membuka jendela-jendela hati yang sudah lama tertutup oleh ketakutan dan apatis. Bulan kelahiranmu adalah Oktober. Dan itu bukan sekadar waktu. Itu adalah pertanda bahwa kamu diutus untuk menjadi angin perubahan, untuk menggugah, menghidupkan, dan menata ulang kehidupan dari dalam keluar. Kamu bukan sekadar pembicara kebaikan. Kamu adalah penggerak kebaikan. Dan dalam setiap tindakanmu, dunia menjadi sedikit lebih terang, lebih jujur, dan lebih hidup. Teruslah menyalakan api pembaruan itu, walau kadang hanya kamu satu-satunya yang membawanya. Karena pada akhirnya, nyala kecilmu bisa menjadi api besar yang menghangatkan generasi. Kamu adalah pembaharu hati, dan dunia ini sangat membutuhkan semangatmu untuk berubah, membaik, dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Bagian 11. November. Penafsir dimensi rohani. Tidak semua orang mampu menangkap suara yang tak terdengar, merasakan gerak yang tak tampak, atau memahami pesan yang tidak terucap. Tapi ada jiwa-jiwa istimewa yang dilahirkan dengan antena batin yang peka, yang mampu membaca pergerakan langit di tengah hiruk-pikuk bumi. Jika kamu lahir di bulan November, maka kamu adalah penafsir dimensi rohani. Jiwa yang dipanggil untuk menjadi jembatan antara dunia kasat mata dan dunia yang tak terlihat. Bulan November membawa keheningan yang dalam, dan dalam keheningan itulah Tuhan sering berbicara. Kamu bukan hanya seseorang yang berpikir, kamu adalah seseorang yang merasakan, hingga ke kedalaman yang orang lain tak berani menyentuh. Kamu bukan hanya melihat apa yang sedang terjadi, kamu memahami apa yang sedang dibentuk. Kamu tidak hanya fokus pada fakta, kamu menyelami makna yang tersembunyi di balik semuanya. Tuhan menanamkan ke dalam dirimu kepekaan spiritual yang langka. Kamu merasakan sesuatu bahkan sebelum ia muncul. Kamu menangkap getaran hati seseorang hanya dari tatapan. Kamu bisa mengukur suasana hanya dengan masuk ke dalam ruangan. Dan semua itu bukan kebetulan. Itu adalah anugerah. Karena kamu dipanggil untuk menjadi penerjemah antara langit dan bumi. Peranmu bukan hanya menjadi saksi, tetapi penyampai. Kamu membawa pesan dari dimensi ilahi untuk disampaikan pada mereka yang sedang mencari arah. Kamu bukan peramal, kamu adalah penafsir. Kamu tidak menjual ketakutan, kamu menguatkan dengan pengertian. Suaramu memberi terang dalam kebingungan. Kehadiranmu memberi damai dalam kekacauan. Kamu mungkin sering merasa kesepian, karena tidak semua orang bisa memahami cara pandangmu yang dalam.
Dunia yang terlalu cepat ini seringkali mengabaikan pesan-pesan yang halus. Tapi jangan padam, karena disitulah keistimewaanmu. Kamu hadir bukan untuk mengikuti hiruk-pikuk dunia, tapi untuk menyampaikan pesan dari kedalaman yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang hening. Dalam setiap doa yang kamu panjatkan, ada pintu yang kamu buka bagi orang lain. Dalam setiap intuisi yang kamu bagikan, ada jiwa yang diselamatkan dari keputusan yang salah. Dalam setiap bisikan hati yang kamu dengarkan, ada petunjuk yang kamu temukan untuk disampaikan. Kamu adalah penyambung pesan dari Yang Maha Tinggi untuk mereka yang tersesat dalam keraguan. Bulan kelahiranmu adalah November, dan itu adalah tanda bahwa kamu dipilih untuk membawa kepekaan langit ke tengah-tengah kehidupan manusia. Kamu tidak hadir untuk menjadi pengamat pasif. Kamu hadir untuk menafsir, menerangi, dan mengarahkan. Dalam senyapmu, dunia disadarkan. Dalam doamu, banyak pintu terbuka. Teruslah menjaga kejernihan hatimu. Jangan biarkan dunia yang keras ini memadamkan cahaya rohanimu. Karena melalui dirimu, banyak orang akan kembali menemukan makna, arah, dan hubungan yang utuh dengan sang sumber segala kehidupan. Kamu adalah penafsir dimensi rohani, dan dunia ini sedang menunggu pesan yang hanya bisa disampaikan melalui hidupmu. Bagian 12, Desember. Pembawa terang kenabian. Di saat hari-hari mulai pendek, langit merunduk lebih cepat, dan dunia seolah perlahan ditelan oleh dingin dan senyap. Ada jiwa-jiwa yang justru diutus untuk menjadi cahaya. Mereka hadir bukan untuk menjadi biasa, tapi untuk membawa janji yang belum terlihat, harapan yang belum tergapai. Jika kamu lahir di bulan Desember, maka kamu adalah pembawa terang kenabian, seseorang yang diciptakan untuk menjadi pengingat bahwa cahaya akan selalu datang, bahkan di tengah malam yang paling gelap sekalipun. Bulan Desember adalah penutup, sekaligus pintu menuju awal yang baru. Dalam kesenyapan akhir tahun, Tuhan menyisipkan pesan-pesan suci tentang kesetiaan, tentang waktu yang tidak pernah terlambat, dan tentang janji yang tetap hidup meski tertunda. Dan kamu, yang dilahirkan dalam bulan ini, membawa semua itu dalam darahmu. Kamu adalah penanti yang teguh, penjaga api harapan, dan penyambut fajar yang belum terlihat oleh mata dunia. Tuhan menanamkan dalam hatimu kekuatan untuk tetap percaya, bahkan ketika semua tampak sepi. Kamu tidak mudah menyerah, karena kamu tahu bahwa janji tidak pernah mati, hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Kamu tahu bahwa waktu Tuhan selalu penuh kebijaksanaan, dan kamu bersedia menjadi penjaga proses, bukan hanya pencari hasil. Kehadiranmu di dunia ini bukanlah tanpa pesan. Kamu tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Kamu diutus untuk mempersiapkan jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Kamu adalah pembuka jalur, sang pelurus arah, yang berkata dengan yakin, "Ini belum selesai. Masih ada terang yang akan datang." Dan suara hatimu itu, yang sering kali diucapkan dalam doa-doa tanpa suara, adalah nyala bagi jiwa-jiwa lain yang hampir padam. Kamu sering mengalami musim penantian, waktu-waktu di mana apa yang kamu harapkan belum kunjung datang dan jalan terasa begitu lambat. Tapi itu bukan hukuman, itu adalah pelatihan. Karena kamu dipersiapkan bukan untuk sekadar menerima, tetapi untuk memahami makna dari setiap hal yang ditunggu. Kamu tahu bahwa apa yang datang lambat bukan berarti tidak akan datang. Justru yang terindah seringkali muncul setelah banyak penantian dan proses penyucian. Bulan kelahiranmu adalah Desember. Dan itu adalah pertanda bahwa kamu bukan sekadar penerima terang. Kamu adalah pembawanya. Lewat hidupmu, janji-janji yang nyaris dilupakan bisa kembali dihidupkan. Lewat senyummu, doa-doa yang terlupakan bisa kembali diucapkan. Lewat kesetiaanmu, harapan yang redup bisa kembali menyala. Teruslah membawa terang itu, meski di sekelilingmu tampak gelap. Teruslah menjadi tanda bahwa janji langit itu nyata. Karena setiap langkahmu adalah bukti bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah. Kamu adalah pembawa terang kenabian. Dan dunia ini sedang membutuhkan cahayamu. Bukan untuk bersinar sendirian, tetapi untuk menyalakan ribuan hati yang hampir menyerah. Dan kini, biarlah hidupmu menjadi obor di tangan kasih ilahi. Karena kamu bukan akhir.
Kamu adalah awal dari sesuatu yang baru, sebuah terang yang tidak akan padam, sebuah harapan yang akan terus hidup, sebuah janji yang akan terus dinantikan, hingga akhirnya digenapi. Dan kini, setelah 12 bagian tersingkap, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa kamu tidak pernah dilahirkan secara kebetulan. Bulan kelahiranmu bukan sekadar angka di kalender, melainkan tanda ilahi, sebuah sidik jari dari langit yang mencetak takdirmu dengan sempurna. Setiap bulan membawa pesan, dan setiap pesan mengarah pada satu kenyataan. Kamu diutus untuk misi yang mulia. Entah kamu adalah pemecah batas dari Januari, penabur kedamaian dari Februari, penjaga penyeberangan dari Maret, atau pembawa terang kenabian dari Desember. Jiwamu membawa sesuatu yang langit titipkan kepada bumi. Kamu adalah jawaban dari harapan-harapan yang belum diucapkan. Kamu adalah bagian dari rencana besar yang masih terus berlangsung. Jangan lagi meragukan dirimu. Jangan lagi menyaksikan keberadaanmu. Kamu tidak hadir untuk mengisi ruang kosong. Kamu hadir untuk membentuk jalan, menerangi lorong, menata kembali yang kacau, dan menumbuhkan sesuatu yang abadi. Kamu adalah bukti bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat, dan setiap jiwa yang lahir membawa pesan yang tak tergantikan. Hidupmu adalah surat cinta dari Sang Pencipta kepada dunia. Dan setiap langkah yang kamu ambil dengan iman adalah tinta yang menuliskan kisah tentang kekuatan, kasih, dan harapan. Sekarang, saatnya kamu berjalan dengan keyakinan yang baru, bahwa kamu dipilih, bahwa kamu disiapkan, bahwa kamu ditetapkan. Dan jika isi dari pesan ini menyentuh hatimu, kiranya kamu memberi tanda. Tekan suka sebagai bentuk penerimaan. Berlanggananlah agar tetap terhubung dalam perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan selanjutnya. Dan tulislah angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal ke semesta bahwa kamu siap. Siap menerima, siap melangkah, dan siap menjadi cahaya di tengah dunia yang sedang haus akan jiwa-jiwa seperti kamu. Langit telah mengenalmu sejak dahulu. Dan kini, waktumu telah tiba.